Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menguji suatu percobaan menggunakan rancangan acak kelompok. Di sini saya menggunakan 4 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, dan D. Lalu 3 ulangan. Kemudian kita hitung setiap perlakuan dan ulangan yang ada. Kita hitung jumlahkan ya. Ini semua sudah dihitung. Terus kita akan dapat namanya grand total, yaitu 190. Lalu kita hitung rata-rata di setiap perlakuan yang ada. Rata-rata perlakuan A yaitu 12, rata-rata perlakuan B itu 13,33, rata-rata perlakuan C 18, dan rata-rata perlakuan D 20. Kemudian kita hitung, kemudian kita kuadratkan setiap perlakuan yang ada. Ini dikuadratkan, semuanya dikuadratkan. Ini semua sudah dikuadratkan ya. Lalu kita jumlahkan, dapat 3158. Ini adalah jumlah kuadrat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke yang namanya tabel ANOVA. Di tabel ANOVA itu ada yang namanya derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, itu dan tabel. Di sini ada namanya derajat bebas kelompok, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, derajat bebas total. Jumlah kuadrat kelompok JKK, jumlah kuadrat perlakuan JKP, jumlah kuadrat galat JKG, jumlah kuadrat total JKT. Kita coba hitung dulu bagaimana cara mendapatkan derajat bebas dan jumlah kuadrat. Ini cara menghitung derajat bebas. Di sini derajat bebas total sama dengan R kali T dikurang 1, sama dengan R itu tadi ulangan, T itu perlakuan, pendapat, dan hasilnya 11. Lalu derajat bebas kelompok sama dengan R dikurang 1, berarti ulangan dikurang 1, hasilnya 2. Lalu derajat bebas perlakuan sama dengan T dikurang 1. T tadi itu perlakuan, dikurang 1 sama dengan 3. Derajat galat sama dengan hasil dari derajat bebas total dikurang derajat bebas kelompok dikurang lagi dengan derajat bebas perlakuan, hasilnya 6. Kemudian kita ke jumlah kuadrat. Sebelum kita masuk ke jumlah kuadrat, kita hitung dulu yang namanya adalah faktor korelasi. Faktor korelasi rumusnya sama dengan Y kuadrat dibagi R kali T. Y kuadrat itu adalah grand total dibagi total banyak perlakuan. Grand total itu yang tadi 190, kita kuadratkan, lalu kita bagi 3 dikali 4, hasilnya 3008,33. Kemudian kita ke JKK. JKK itu jumlah kuadrat kelompok. Rumusnya sama dengan sigma Y kuadrat dibagi T dikurang FK. Di sini Y kuadratnya yang dimaksud adalah kuadrat jumlah masing-masing kelompok atau ulangan dibagi perlakuan dikurang FK. Hasilnya 4,17. Lalu kita lanjut ke JKP. JKP itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan sama dengan sigma Y kuadrat dikurang R dibagi R dikurang FK sama dengan, di sini Y kuadratnya adalah jumlah kuadrat masing-masing perlakuan dibagi ulangan dikurang FK, hasilnya 129. Di sini ada yang berbelok, kita harusnya hitung JKT dulu. JKT itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurang FK. Y kuadrat tadi itu jumlah kuadrat dikurang FK, jumlah kuadratnya didapat dari setiap perlakuan yang sudah dikuadratkan, lalu kita jumlahkan dapatnya ini, dan hasilnya sama dengan 149,67. Lanjut ke JKG atau jumlah kuadrat galat, sama dengan hasil dari JKT dikurang JKK dikurang JKP, sama dengan 16,5. Lalu angka yang sudah kita hitung ini kita masukkan ke tabel. Di sini derajat bebas kelompoknya tadi itu 2,
derajat bebas perlakuannya itu 3, derajat bebas galatnya itu 6, derajat bebas totalnya itu 11. Kemudian di jumlah kuadrat kelompok itu hasilnya 4,17, jumlah kuadrat perlakuan itu hasilnya 129, jumlah kuadrat galat itu hasilnya 16,5, dan jumlah kuadrat total hasilnya 149,7. Kemudian kita masuk ke kuadrat tengah. Kuadrat tengah kelompok sama dengan jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebas kelompok. Hasilnya 2,085. Kemudian kuadrat tengah perlakuan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, hasilnya 43. Lalu kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, hasilnya 2,75. Masuk ke F hitung. Sini F hitung sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, hasilnya 15,63. Kemudian kita masuk ke F tabel. F tabel itu dapat dari mana? Kita baca di tabel F 5% dan 1%. Di sini kita akan coba baca tabel F. Di sini disebut sebagai derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan kita tadi itu 3. Lalu di sini derajat bebas galat. Derajat bebas galat kita itu 6. Lalu kita tarik garis lurus untuk dapat titik tengahnya. Ternyata dia berhenti di 4,76 dan 9,78. Di baris atas ini untuk 5% dan di baris bawah ini untuk 1%. Kembali sini. Ya, di sini sudah ya, ini 5%. Sini 1%. Terus di sini F hitung. Kenapa di sini ada tanda bintang 2? Itu karena F hitung ternyata lebih besar dari F tabel 5% dan F tabel 1%. Kalau misalnya dia lebih besar dari tabel 1%, maka bintangnya cuma 1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka di sini simbolnya itu NS. Kemudian kita simpulkan, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya terdapat perbedaan nyata tingkat kepercayaan 5% atau sangat nyata tingkat kepercayaan 1% terhadap perlakuan yang diberikan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke uji lanjutan dan kon. Di sini, yang pertama kita lakukan adalah menghitung galat baku atau SY. Di sini rumusnya adalah sama dengan Q akar dari KTB atau kuadrat tengah galat dibagi R atau ulangan. Hasilnya yaitu 0,957 42271,078. Kita ambil 3 angka di belakang koma saja ya. Lalu kita buka tabel dan nya. Di sini adalah untuk jumlah perlakuan, maksudnya berapa banyak perlakuan yang kita pakai. Di sini kita pakai ada 3 perlakuan. Itu tadi 4 dikurang 1 ya perlakuannya, jadi derajat bebas perlakuannya itu jadinya 3. Di sini 2, 3, dan 4. Sampai di 4 saja kita ambil. Lalu derajat bebas galatnya tadi kita ada 6. Lalu kita ambil di taraf nyata 5, 0,5, 0,05 atau 5%. Di sini ada 3,46, 1,58, dan 3,64. Lalu kita masukkan ke tabel selanjutnya. 4. Di sini sudah masuk. Ya, kita masukkan. Lalu kita hitung DMRT-nya. DMRT itu sama dengan ini hasil
tadi dikali dengan galat baku, hasilnya 3,31122. Kalau di sini juga sama dengan ini dikali dengan ini, hasilnya 1,51206, dan ini juga ini 3,64 dikali dengan 0,957, hasilnya 3,4838. Setelah itu kita coba untuk membandingkan nilai setiap rata-rata perlakuan tadi dengan nilai DMRT yang sudah kita dapat. Oke, kita urutkan dulu rata-rata perlakuan tadi. Di sini sudah terurut ya ternyata. Jadi kita nggak usah urutin lagi. Lalu perbandingannya kita sama dengan rata-rata perlakuan A ditambah dengan nilai DMRT dari 2, hasilnya 15,3112, simbolnya itu A. Nah, di sini 15,31122 dan sini 13,33, berarti di sini angkanya sampai ya. Jadi di sini juga simbolnya yaitu A. Lalu di sini kita sama dengan ditambahkan dengan nilai DMRT di kolom ketiga, hasilnya 14,84206. Di sini berarti simbolnya yaitu ditambah dengan B lagi, kan terus 18 nggak sampai ya, terus kata 18 melebihi, jadi cuma sampai di sini aja. Lalu di sini kita samakan juga, dijumlahkan dengan nilai DMRT di kolom 4, hasilnya 1,48348. Jadi ini sampai ya untuk di rata-rata perlakuan D. Jadi di sini simbolnya yaitu C. Di sini juga C. Oke, jadi kita simpulkan ternyata rata-rata perlakuan A dengan B itu tidak berbeda nyata, karena simbolnya mereka ada yang sama. Lalu B dengan C ternyata berbeda nyata, karena simbol mereka berbeda. Lalu rata-rata perlakuan antara C dan D ternyata tidak berbeda nyata, karena mereka memiliki simbol yang sama. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.